Yo, what's up konco-konco, selamat datang kembali di channel ini, channel yang jarang banget upload. Mungkin aku udah hampir satu bulan, bahkan 1 bulan gak upload. Karena kenapa ya? Aku tuh akhir-akhir ini agak mager bikin konten karena Senin sampai Sabtu aku kerja, pulangnya malam, terus minggunya libur doang. Biasanya minggu tuh capek, kadang cuaca nggak mendukung, kayak gitu sih. Di podcast kali ini aku mau cerita soal gimana sih aku bisa sampai di Bali gitu. Awalnya gimana, terus bisa dapat kerja di sini kayak gimana, terus gunung apa aja yang udah aku naikin, udah aku daki, kayak gitu sih. Dan aku pengennya setiap ada video yang aku upload, di akhir videonya aku kasih podcast kayak gini buat ceritain perjalanannya kayak gitu. Karena aku kan suka bikin konten yang namanya silent hiking karena aku terinspirasi dari salah satu konten kreator yang di US namanya Craig Adams. Kalian bisa cek di YouTube-nya. Aku suka banget konten-kontennya silent hiking yang dimana videonya cuman sebenarnya simple ya, kayak cuman jalan doang gitu, memperlihatkan view-view yang bagus. Terus tapi video itu sebenarnya effortnya luar biasa banget sih, karena kan dia solo hiking dan kontennya silent hiking. Jadi dia bawa tripod dan kamera sendiri, terus pasang sendiri, dia jalan balik lagi buat ambil tripodnya. Nah, itu juga udah aku praktekin di beberapa video sebelumnya. Oke, jadi awalnya kenapa aku bisa sampai di Bali, aku dulu itu sebelumnya emang ada rasa pengen meniti karir di Bali gitu loh, wes. Nah, kan aku kebetulan punya temen di Bali yang udah tinggal lama banget lah di Bali, udah puluhan tahun, dan dia passionnya di bidang futsal, dia suka futsal. Nah, sebelumnya aku kesini tuh, aku pas masih di Jawa, aku diajak sama temanku ini untuk main liga di Bali, namanya Advanced Futsal League, dimana itu kompetisi liga selama 2 bulan lebih. Jadi aku mau nggak mau, gimana caranya ya aku bisa main futsal tapi sekalian kerja gitu. Karena liganya itu mainnya cuman di hari weekend aja. Aku mikir loh, kalau main weekend aja aku weekday ngapain gitu. Ya udah, sekalian akhirnya aku dari Jawa sekalian bawa berkas-berkas buat aku ngelamar kerja nanti kayak gitu. Karena kebetulan kan aku baru 1 tahun lulus kuliah kayak gitu. Singkat cerita aku sampai di Bali, aku fokus dulu buat liganya itu di season 1, season pertama. Baru setelah liga selesai aku baru ngelamar kerja, dan dan apa ya, aku seneng banget sih. Aku baru apply lamaran di satu perusahaan doang. Waktu itu aku masih inget banget, hari Kamis. Aku apply hari Kamis di aplikasi. Sabtunya langsung dipanggil interview. Aku datang interview dah jam 12 siang. Selesai interview, pulang. Langsung dikabarin pas di jalan, Kak, besok Senin datang ya buat training. Wah, cepet banget. Aku langsung seneng banget kan. Ya udah, akhirnya aku training selama 1 minggu. Akhirnya terus berlanjut sampai sekarang deh. Aku waktu itu kan masuk training di tanggal 25 Juli, di bulan Juli, training 1 minggu. Dia bilang kalau pas masa training itu kerjaku bagus, lanjut masuk ke masa probation selama 1 bulan. Nah, dilihatlah, akhirnya progresku naik terus selama 1 bulan. Akhirnya aku terus kerja di situ. Kemudian aku di taken kontrak selama 6 bulan, mulai dari bulan apa nih sekarang, Oktober sampai April kayak gitu. Nah, kan aku kerja nih Senin sampai Sabtu, liburnya
liburnya seminggu tuh cuma satu doang di hari Minggu. Jadi tuh aku mau nggak mau harus bikin konten di hari Minggu doang kayak gitu. Nah itu yang bikin PR buat aku sih, karena kalau udah hari Minggu tuh rasanya mager gitu buat keluar. Kadang juga cuaca di Bali ini akhir-akhir ini kayak nggak bersahabat gitu loh. Gitu ceritanya. Kebetulan podcast ini aku taruh di video silent trekkingku di air terjun di Bedugul. Ya udah, aku cerita soal perjalananku ke Bedugul kemarin. Awalnya tuh aku pengennya emang ke daerah Bedugul, tapi aku pengen ke namanya danau, ntar loh aku lupa, anjir kok lupa ya, aku cek dulu. Ke Danau Bratan. Nah, aku tuh pengen pengen trekking di sana gitu loh. Karena setauku di sana ada spot buat trekking, ternyata tidak ada. Akhirnya aku cuma lewat doang di sana, ternyata tempatnya rame banget. Kayaknya nggak ada footage-nya deh. Ya udah nggak apa. Ke Danau Bratan, akhirnya aku lanjut terus ke Danau Buyan. Itu jaraknya nggak terlalu jauh dari Bratan itu sih, cuman mungkin 10 atau 15 menit. Aku lurus terus ke Danau Buyan. Nah, pas sampai di Danau Buyan, aku nggak tahu akses jalan masuknya, masalahnya. Aku nggak tahu masuknya lewat mana, karena jalan raya yang aku lewatin tuh kayak berada di sisi atas dari danaunya gitu loh. Danaunya di bawah, jalan raya di atas. Ini turunnya kemana nih gitu. Udah akhirnya aku, ya udahlah, lurus aja terus sampai ke air terjun Munduk namanya. Aku ketemu air terjun itu. Nah, akhirnya bisa trekking di situ. Kemarin bayar 15.000 buat tiket masuknya. Aku nanya sama omnya yang jaga di loket. Om, di bawah ada orang nggak? Tadi kayaknya ada deh gitu, dia bilang. Terus aku nanya lagi, ini trekkingnya jauh nggak ya om ke air terjunnya? Oh enggak, cuman 2 menit doang. Waduh, 2 menit doang ini trekking buat konten silent hiking, gimana caranya gitu lah, aku bingung. Udah akhirnya karena udah beli tiket di situ, ya udahlah, aku mau nggak mau udahlah bikin konten aja lah di sini, nggak apa-apa lah, buat upload, karena udah lama banget nggak upload. Ya udah akhirnya aku mulai trekking di situ. Dan setiba di air terjun, selama aku trekking bikin konten segala macem tuh nggak ketemu orang sama sekali. Wadidaw, tadi omnya bilang ada orang, ternyata tidak ada. Jadi air terjun itu serasa milikku sendiri loh, masalahnya loh. Tapi emang airnya itu seger banget. Terus suhunya di daerah sana tuh emang sejuk, dingin. Terus sebenarnya bisa buat berendam, buat berenang kayak gitu, tapi aku nggak mau karena nggak bawa baju ganti, jadi aku nggak berenang di sana. Nah, setelah dari air terjun itu kayak masih ada jembatan kayu. Nah, itu aku coba susurin ke sana. Ternyata itu adalah jalan menuju ke ladang, jadi aku nggak jadi meneruskan ke sana. Akhirnya aku balik lagi. Udahlah, ini kayaknya aku mikir ini kayaknya kontennya cuman 2 menit doang, 3 menit doang deh. Karena sebelumnya udah aku tambahin konten yang prepare di kosan ini. Jadi kayak emang asem ini aku nggak dapat konten kayaknya. Terus akhirnya aku mikir-mikir lagi buat mampir ke Danau Tamblingan namanya. Nah, aku pikir juga di sana ada bisalah buat tambah-tambahan footage gitu. Ternyata sampai di sana itu rame banget, orang-orang pada menikmati suasana Danau Tamblingan di sore hari. Ada yang latihan setir mobil, ada yang anak-anak motor gitu yang suaranya brang-breng dardor.
Akhirnya aku cuman di sana duduk di motor gitu, tak standarin sambil bikin story lah kayak gitu. Ya gitulah, sebenarnya aku pengen dapat konten yang agak panjang ya sebenarnya, tapi gimana lagi, nggak ada kesempatan buat itu. Dan aku liburnya cuma sehari doang, mau ngelanjutin di hari Senin juga, masa mau minta izin buat nggak berangkat kerja kan nggak enak. Ya gitulah cerita perjalanan di konten danau di ada daerah Bedugul. Terima kasih buat konco-konco yang udah nonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat terus. Motor lewat. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tahu kan harus ngapain. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.